Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana oleh karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga kita panjatkan puji syukur kita ke Nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan yang semoga kita selaku umatnya dapat berkumpul di akhirat kelak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Awali Fadlur Rahman Putra. Saya dari jurusan Leisure Management. NIM saya 10403240001. Saya di sini akan membawakan materi, yaitu tentang sholatnya baik, maka perilakunya pun akan baik. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sholat itu apa. Ya, jadi sholat itu merupakan salah satu rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Di dalam sholat, berbagai macam ibadat terkumpul menjadi satu. Yang pertama adalah zikrullah, zikir kepada Allah, yaitu ada membaca Al-Quran, berdiri, ruku, sujud, serta berdoa kepada Allah, tasbih, takbir, dan lain sebagainya. Sholat merupakan induk ibadah yang sangat penting di agama dan di ajaran Islam. Dan Islam ini berbeda dengan syariat-syariat agama-agama yang lain. Saya akan menjelaskan tentang beberapa di antara keutamaan sholat. Yang pertama, sholat adalah rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Dikutip dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang bahwasannya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Islam itu didirikan atas 5 pondasi. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu adalah mendirikan sholat. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, naik haji atau ke Baitullah bagi yang mampu. Dan yang terakhir adalah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang keutamaan kedua, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab kita di akhirat kelak, dan menjadi ukuran kebaikan amalan yang lain. Dikutip dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aulama yuhasab alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-salatu fa inna hasad soleh syaur amalahu wa inna qasad
fasadda fa'asar amli, yang artinya amal ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalan yang lain, dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalan yang ia perbuat di dunia. Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Imam Albani. Dan yang ketiga, sholat adalah pembeda antara seorang muslim dan kafir. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad berkata, "Baina rijalu wa bainal kafiru wasyarik tarika as-sholatu." Di antara seorang dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Dikutip dari hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat itu membuat diri kita terhalang dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sholat itu adalah sebagai kunci keimanan kita supaya tidak melakukan hal-hal yang keji maupun yang jelek. Yang keempat, yang selanjutnya, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata inna sholata at-tanha anil kohsa wal munkar, yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu pencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Dan yang selanjutnya, di antara keutamaan sholat yang kelima yaitu sholat adalah penghapus dosa. Dikutip dari Abi Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimanakah pendapat kalian jika ada sebuah sungai di hadapan pintu salah seorang di antara kalian dan dia mandi padanya 5 kali sehari? Maka apakah ada laki-laki yang tertinggal pada badannya?" Dan kemudian para sahabat berkata, "Tidak ada daki yang tertinggal pada jasadnya ya Rasulullah." Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah perumpamaan sholat 5 waktu, di mana Allah Ta'ala menghapuskan kesalahan yang sebelumnya ia perbuat." Dikutip dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahpahaman oleh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Hada wa minha wa minkum, syukran kasiron, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.